Apakah benar kalau kita melakukan gagal bayar pinjaman online di aplikasi yang sudah resmi OJK, itu bisa otomatis lunas apabila kita sudah melewati 90 hari sejak tanggal jatuh tempo? Mari kita bahas di video kali ini. Oke, selamat datang di channel ini. Jadi buat teman-teman yang baru mampir, silahkan di subscribe dulu, aktifkan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan notifikasi jika ada video terbaru, terutama tentang pinjaman online. Karena di channel ini kita sudah banyak bahas, sudah banyak review aplikasi. Jadi kalau teman-teman butuh informasi aplikasi apa, silahkan dicek dulu di channel ini. Dan setelah nonton silahkan dipikir ulang apakah teman-teman mau lanjut atau cancel gitu. Karena saya reviewnya cukup detail dan dalam-dalamnya saya bongkar semuanya teman-teman ya, supaya teman-teman tahu terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman di aplikasi manapun. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal isu yang lagi rame, apakah kalau kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online tertentu itu bisa otomatis lunas kalau lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Nah, sebenarnya yang dimaksud otomatis lunas itu apabila pihak penagih menyetujui negosiasi dari teman-teman gitu. Contoh, kalian melakukan gagal bayar, kalian minta dilunasin otomatis sama pihak penagih gitu. Ya kalau pihak penagihnya jawab oke, saya lunasin, ya dilunasin teman-teman ya, mereka bayarin gitu. Tapi kan itu kemungkinan kecil ya. Mana ada orang yang suka-suka membayar hutang kalian, itu mustahil ya. Yang jelas itu menurut saya tidak tepat teman-teman ya. Yang ada itu misalkan kalian dinegosiasi suruh bayar berapa persen, terus mereka menjanjikan misalkan Bapak bayar sekian persen dari pinjamannya, maka pinjaman ini kita anggap lunas. Itu masuk akal teman-teman. Contoh gimana? Contoh pihak penagih itu menagih hutang kalian itu senilai 2.600.000 gitu ya. Kalian pinjamnya 2 juta, bayarnya 2.600.000 kan misalkan ya. Terus kalian dimintai suruh bayar 1.500.000 Pak, atau bayar 2 juta aja Pak, pokoknya aja ini nanti kita anggap lunas. Nah, itu masuk akal teman-teman ya. Itu memang banyak terjadi ya. Pihak penagih meminta sekian persen dari pinjaman kalian dan dianggap lunas gitu. Tapi apakah data kita tetap bersih? Jawabannya belum tentu. Karena yang kalian bayar itu tidak sama bunganya. Artinya kalian tidak menyepakati perjanjian awal teman-teman. Karena sebelum melakukan pinjaman itu kan biasanya ada formulir perjanjian gitu kan. Nah, kalau tidak sesuai dengan kesepakatan, biasanya ya akan tetap terdampak data kalian walaupun kalian membayar, tapi kan bayarnya nggak lunas, hanya berapa persen saja gitu. Nah, ketika teman-teman sudah bayar, itu kan mereka juga lebih untung daripada tidak dibayar sama sekali. Biasanya seperti itu. Maka dari itu mereka mengatakan silahkan bayar sekian persen, maka pinjaman kalian otomatis lunas. Itu untuk meminimalisir kerugian pihak aplikasi gitu. Nah, tapi jurus tersebut akan dikeluarkan mereka kalau tahap terakhir teman-teman, tidak langsung di awal ya. Biasanya mereka di awal akan berusaha terus-menerus untuk mendapatkan tagihan dari kalian, pembayaran dari kalian, pinjaman pokok beserta bunganya sampai lunas gitu. Tapi misalkan kalian bertahun-tahun tidak melakukan pembayaran, maka mereka akan mencoba negosiasi model tersebut. Kalian disuruh bayar sekian persen dan akan dianggap lunas pinjamannya. Ya, tapi itu tadi datanya tetap kena dampak teman-teman ya, akan masuk ke Pusdafil atau Pusat Data Fintech Lending ya. Ketika sudah masuk ke Pusdafil, ibaratnya kumpulan data-data nasabah yang pernah melakukan pinjaman online dan riwayatnya jelek itu akan masuk ke situ. Nah, itu kan akan saling terintegrasi ya aplikasi satu sama lain. Ketika teman-teman ngajuin di aplikasi lain, itu akan terdetek bahwa pernah pinjam di mana, riwayat pembayarannya gimana, itu akan terdetek dan ya kemungkinan besar akan ditolak seperti itu. Nah, jadi untuk isu pinjaman online akan otomatis lunas itu menurut saya kurang tepat. Jadi lebih tepatnya seperti itu, mereka akan melakukan
negosiasi sedemikian rupa ya. Terus kalau misalkan kalian nggak pernah ditagih padahal punya pinjaman, apakah itu otomatis lunas? Ditinggal begitu aja sama penagihnya, apakah itu otomatis lunas? Ya tidak teman-teman, tapi itu sudah mereka sudah memasukkan kalian ke pusdavil tadi, bisa dibilang blacklist lah kasarnya teman-teman. Udah di blacklist ya biarin itu uang kalian ambil aja gitu, tapi ya kalian tidak akan bisa pinjam di aplikasi manapun. Terus kalau kita pinjam di bank, apakah bisa kalau sudah pernah gagal bayar di aplikasi pinjaman online? Jawabannya ya sedikit banyak pasti ada pengaruhnya teman-teman. Gak mungkin dong bank tidak ngecek track record kalian, gak mungkin kan. Pasti bank juga akan melakukan track record data kalian itu seperti apa gitu. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika kalian suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.